Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ayo kita bersama-sama mempelajari tentang uang tunai. Simak videonya ya. Alat pembayaran tunai. Pengertian uang. Uang adalah segala sesuatu yang merupakan media pertukaran atau alat pembayaran yang diterima secara umum dalam kegiatan ekonomi. Uang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, uang merupakan komoditi, kemudian berevolusi dalam bentuk mata uang kertas dan cek. Namun, bentuk uang secara hakikat sama saja, yaitu sebagai alat pembayaran barang maupun jasa. Sistem keuangan modern saat ini menggunakan mata uang, cek, mesin uang otomatis atau ATM. Sistem ini tidak muncul dengan sesaat, tetapi berevolusi sepanjang masa. Kedua syarat yang berkaitan dengan kondisi fisik dan teknis uang yang disebut dengan syarat teknis. Syarat teknis uang adalah sebagai berikut. 1. Tahan lama atau tidak mudah rusak. 2. Nilainya stabil. 3. Mudah dibawa-bawa. 4. Dapat dibagi-bagi. Dan 5. Jumlahnya mencukupi. Sejarah uang. Sebelum menggunakan uang untuk melakukan transaksi, masyarakat pada zaman dahulu menggunakan sistem pertukaran barang yang disebut barter. Pada awalnya, masyarakat pada zaman dulu memenuhi kebutuhan dengan apa yang mereka miliki. Sampai pada suatu masa, mereka merasakan bahwa tidak semua kebutuhan dapat terpenuhi sendiri. Sejak saat itulah, mulai ada pertukaran antara satu kelompok dengan kelompok lain yang disebut barter. Perdagangan dilakukan secara langsung, yaitu menukarkan barang dengan barang. Jenis uang yang digunakan. Ada beberapa jenis uang yang digunakan masyarakat untuk transaksi, contohnya uang benda, uang tanda, uang logam, uang kertas, dan uang giral. 1. Uang barang. Pada awalnya, alat tukar tersebut masih sederhana, yaitu berupa barang-barang yang disenangi oleh masyarakat. Barang-barang yang telah disepakati sebagai alat tukar, inilah yang disebut sebagai uang barang. Uang barang adalah barang yang disukai oleh seseorang dan diterima oleh semua pihak sebagai alat penukar. Uang barang antara lain hewan, kulit hewan, kerang, terbak, kulit pohon, logam, gigi hewan, batu intan, perhiasan, garam, senjata, tembakau, dan teh. 2. Uang tanda. Uang tanda menggunakan emas, perak, dan perunggu, dibuat untuk uang yang bernilai kecil. Dengan terbentuknya negara-negara nasional, berbagai bentuk dan macam mata uang akhirnya diseragamkan. Mata uang yang resmi dijadikan mata uang standar yang ditetapkan nilainya berdasarkan undang-undang. Pada awalnya, nilai intrinsik dengan nilai nominal pada setiap mata uang besarnya sama hingga disebut uang bernilai penuh atau full. Misalnya, dari Inggris mengandung emas berat 7,322 gram emas murni. Hal tersebut berubah ketika pemerintah mulai mengedarkan uang yang nilai resminya menyimpang atau mau lebih tinggi. Uang yang nilai nominalnya lebih besar dan pada nilai intrinsiknya disebut uang tanda. Bentuk uang ini pertama kali diedarkan di Inggris pada tahun 1816. 3. Uang logam. Uang logam yang dibuat dari emas dan perak mulai digunakan sejak abad ke-7 SM. Pada awalnya, bentuk uang ini belum diatur sedemikian rupa sehingga uang bebas untuk membuat dan meleburnya. Setiap membuat uang, orang harus menimbang dan menentukan kadarnya untuk menentukan nilainya. Karena hal ini merepotkan, maka lambat laun akhirnya mata uang dibuat oleh raja-raja setempat. Potongan-potongan logam mulia yang dijadikan mata uang diberi bentuk tertentu dan diberi tanda atau cap resmi sebagai jaminan kadar dan beratnya dan diberi angka untuk menentuan nilainya. Nilai bahan uang, emas atau perak yang termuat di dalam mata uang disebut nilai intrinsik. Sedangkan angka yang dicap pada mata uang untuk menyatakan nilainya disebut nilai nominal. 4. Uang kertas. Uang logam dianggap terlalu sulit untuk transaksi yang bernilai besar. Oleh karena itu, dibuatlah uang kertas. Peristiwa awal terjadinya sekitar abad ke-16 yang dimulai oleh tukang-tukang emas yang berada di London, Inggris, Belanda, dan Belgia yang bersedia menerima titipan uang emas dan uang perak, kemudian berkembang menjadi bank.
Sebagai tanda penitipan diberikan tanda deposito yang dikenal dengan tersebut merupakan bukti bahwa tukang emas mempunyai utang. Kemudian, tanda deposito tersebut diterima sebagai alat pembayaran atau menjadi uang kertas. Collateral note ini dijamin 100% emas dan merupakan bentuk asli uang kertas bank. 5. Uang giral. Perkembangan perekonomian yang pesat menuntut adanya tata cara dan alat pembayaran yang semakin aman, cepat dan praktis. Pemakaian uang kertas dianggap tidak dapat melayani perkembangan perekonomian untuk transaksi yang besar. Pengiriman uang kertas memerlukan pengamanan yang ketat sehingga risiko kerusakan dan kehilangan semakin besar dan dianggap kurang praktis. Oleh karena itu, di samping uang kertas juga beredar uang giral, seperti cek, giro, kartu kredit, serta alat pembayaran lain yang berfungsi sebagai uang. Uang giral adalah uang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan, deposito di bank yang dapat ditarik setiap saat sesuai kebutuhan dengan menggunakan cek, pilet giro, dan pemerintah pembayaran. Fungsi uang. Sejarah perkembangan peradaban manusia menunjukkan bahwa uang memiliki peranan strategis dalam perekonomian, terutama karena fungsi utamanya sebagai alat tukar dan satuan hitungan menjadi alat pembayaran, alat penyimpan kekayaan, dan fungsi lain dalam mendorong kegiatan ekonomi. Satu fungsi asli. Fungsi asli uang terbagi menjadi dua, yaitu uang sebagai alat tukar dan uang sebagai alat hitung. A. Uang sebagai alat tukar. Fungsi uang sebagai alat untuk mempermudah pertukaran merupakan fungsi asli. Fungsi ini menggantikan pertukaran secara barter. Uang sebagai satuan hitung. Di Indonesia, semua barang yang bernilai ekonomi dinyatakan harganya dengan Rp1. Dalam hal ini, uang berfungsi sebagai alat untuk menghitung nilai suatu barang. 2. Fungsi turunan. Sebagai dengan kemajuan perekonomian, peranan untuk ikut berkembang jika awalnya uang hanya digunakan sebagai alat tukar dan sebagai alat satuan hitungan, maka fungsi uang berkembang menjadi alat pembayaran, alat penyimpanan kekayaan, alat pemindah kekayaan, dan sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. A. Uang sebagai alat pembayaran. Perkembangan lebih lanjut, uang tidak hanya sebagai alat pertukaran dan satuan hitung saja, tetapi berkembang menjadi alat pembayaran yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti membayar pajak kepada negara, membayar denda, membayar gaji atau upah, dan melunasi hutang. B. Uang sebagai alat penyimpan kekayaan. Kita dapat menyimpan kekayaan dalam bentuk barang, tetapi barang tersebut dapat rusak dan memerlukan ruangan yang luas. Uang berfungsi sebagai alat untuk menyimpan dan memindahkan kekayaan. Dengan uang, bebas membeli barang dan jasa yang diinginkan dan tidak terikat oleh waktu, kapan, atau akan menggunakannya. C. Uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Dalam keadaan nilai uang stabil, orang lebih suka menggunakan uangnya dalam kegiatan ekonomi untuk mendapatkan laba dari hasil investasinya. Adanya peningkatan produksi, perluas lapangan pekerjaan, meningkatnya pendapatan, kesejahteraan masyarakat, dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Jenis-jenis uang. Jenis uang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dapat digolongkan berdasarkan bahan atau materialnya, lembaga atau badan pembuatan, dan nilai dan kawasan atau daerah berlakunya. 1. Berdasarkan bahan atau material. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2019, Peruri memiliki tugas utama untuk mencetak uang Republik Indonesia sesuai pesanan dari Bank Indonesia. Jenis uang terdiri atas dua macam, yaitu uang logam dan uang kertas. 2. Berdasarkan lembaga atau badan pembuatannya. Uang menurut lembaga atau badan pembuat yang menerbitkan atau membuatnya dapat dibedakan menjadi uang kartal, uang giral, dan uang kuasai. A. Uang kartal. Uang kartal adalah uang yang diterbitkan oleh bank sentral dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan transaksi jual beli sehari-hari. B. Uang giral. Uang giral adalah simpanan atau deposito pada bank yang dapat diambil dengan menggunakan cek, giro, atau surat pemerintah pembayaran lainnya yang dicetak atau dibuat oleh bank umum atau bank komersial. C. Uang kuasi. Uang kuasi adalah surat-surat berharga yang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran. Biasanya uang kuasi terdiri atas deposito, berjangka, dan tabungan serta rekening. 3. Berdasarkan nilainya. Pada sebuah mata uang, kita mengenal nilai nominal dan nilai intrinsik. Nilai nominal adalah nilai berupa angka yang tertera pada mata uang tersebut, sedangkan nilai intrinsik yaitu nilai bahan pembuatan uang itu sendiri.
berdasarkan nilai nominal dan nilai intrinsiknya, uang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. A. Uang bernilai penuh, artinya uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya. B. Uang yang tidak bernilai penuh atau uang bertanda, artinya uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil daripada nilai nominalnya. 4. Berdasarkan kawasan atau daerah berlakunya. Jenis uang berdasarkan kawasan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. A. Uang domestik, artinya uang yang berlaku hanya di suatu negara tertentu. B. Uang internasional, yaitu uang yang berlaku tidak hanya dalam suatu negara, tetapi juga berlaku dan diakui di berbagai negara di dunia. F. Syarat-syarat uang. Agar uang dapat berfungsi dengan baik, maka uang harus memenuhi syarat-syarat berikut. 1. Mudah dibawa, sehingga uang dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. 2. Tahan lama atau tidak cepat rusak dan tidak perlu diganti setiap saat. Jika uang tidak cepat rusak, maka nilai uang tidak merosot. 3. Dapat dipecah menjadi uang yang lebih kecil untuk memudahkan transaksi. 4. Nilai stabil, karena jika uang tidak stabil maka uang tidak diberi secara umum. Hal ini sekaligus mengurangi fungsi uang sebagai penukar dan satuan hitung. 5. Diterima secara umum, baik oleh pemerintah maupun oleh setiap anggota masyarakat lainnya sebagai alat tukar dan standar pembayaran dalam proses pertukaran barang dan jasa. 6. Jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan. 7. Syarat psikologis, bahwa uang harus bisa memuaskan keinginan orang yang memilikinya. Uang terlihat lebih tenang dan puas jika membawa uang daripada membawa barang. Anggota kelompok 1. Abi Yuzaki absen 1, Ibrahim Maufik absen 15, Intan Nur Amelia absen 18, Risa Irawati absen 30. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.